Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam sarapan pagi. Pagi ini adalah satu pagi yang spesial di mana pagi ini kita berada di satu lokasi di mana kita bisa melihat mereka sedang berolahraga, saudara. Ada yang main bulu tangkis, ada yang bermain basket, ada yang bermain sepak bola, saudara. Kalau kita melihat mereka ini berolahraga, bahkan mungkin menuju pada satu pertandingan, tentunya kita akan diingatkan tentang yang namanya satu tim, saudara. Entah itu mungkin bulu tangkis dia main perseorangan, dia pun tetap memerlukan yang namanya tim, yaitu dengan tim pelatih teknis mungkin, atau pelatih fisik, dan masih banyak hal-hal lain yang ada di dalam satu tim itu, saudara. Apalagi di dalam permainan basket atau sepak bola, memerlukan satu tim yang solid antar teman satu dengan yang lain, antar pemain dengan pelatih dan lain sebagainya. Ini adalah memerlukan satu tim yang tentunya membutuhkan satu kerjasama yang baik, kerjasama yang kompak, yang harus dikerjakan, saudara. Nah, hal ini pun pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pertama kali dia akan memulai pekerjaan pelayanannya. Tuhan juga membentuk tim, saudara. Mari kita sama-sama baca di dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan 21. Di mana Tuhan Yesus memanggil muridnya yang pertama, yang mula-mula, saudara. Saya akan bacakan. Judul perikopnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Sampai di sini, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus pun membentuk satu tim, saudara. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk apa? Untuk awal pelayanan di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus sebetulnya kalau dia mau bekerja sendiri pun, bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang sulit. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk satu sama lain, untuk bisa bekerja bersama-sama, untuk bisa melakukan kerja secara kelompok, secara tim, saudara. Artinya apa? Bahwa kita ini sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri. Kita tidak mungkin mengerjakan itu dengan kemampuan kita. Karena kita ini memiliki satu kemampuan yang terbatas, saudara. Nah, saudara, ketika tim ini sudah terbentuk, saudara, kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita. Belajar untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat tim ini kacau, saudara. Kita bisa melihat bagaimana kalau tim sepak bola atau tim basket, mereka berjalan sendiri-sendiri, bermain sendiri-sendiri, saudara. Tentunya permainan mereka akan kacau. Kenapa? Karena tidak ada satu kekompakan yang mereka kerjakan. Mereka tidak akan di dalam satu pertandingan, mereka tidak akan mengalami satu kemenangan, saudara. Kenapa? Karena masing-masing tim ini berjalan sendiri. Berjalan tidak mau mengikuti satu aturan koordinasi yang sudah ditetapkan oleh pelatihnya mungkin, saudara.
maka permainan ini akan menjadi kacau, saudara. Begitu pula di dalam setiap kehidupan pelayanan kita, saudara. Rasul Paulus pun sama, saudara. Dia juga membentuk satu tim, saudara. Mari kita baca di dalam 1 Korintus. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat yang ke-22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saudara, artinya apa? Ketika Rasul Paulus ini memberikan satu perumpamaan, mata ini tentu di dalam satu tubuh ini, saudara, tentu membutuhkan kerjasama dengan tangan, dengan mulut, dengan kaki. Jadi tidak mungkin mata mengatakan aku tidak butuh tangan, aku tidak butuh kaki, saudara. Artinya apa? Di dalam satu tim kita membutuhkan satu kerjasama. Ketika kita merasa diri kita paling mampu, kita jangan merasa sombong. Kita jangan merasa yang paling dibutuhkan, saudara. Sehingga membuat tim-tim yang lain ini akan menjadi merasa tidak nyaman. Mungkin ada di antara kita yang merasa, aduh, di dalam tim mungkin aku yang paling lemah. Aku yang mungkin paling tidak punya talenta, saudara. Tetapi hendaklah kita sadar bahwa setiap diri kita ini Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta masing-masing, saudara. Mungkin saudara merasa tidak punya talenta, ada hal yang bisa saudara lakukan di dalam satu pelayanan. Apa, saudara? Saudara bisa dukung itu di dalam doa-doa, saudara. Saudara dukung itu di dalam doa kepada Tuhan, supaya di dalam setiap satu misi pelayanan menjadi misi yang diberkati. Sehingga di dalam satu tim ini merasa hidup ada berkat dengan doa-doa yang bisa kita naikkan. Justru dengan doa ini adalah memiliki sesuatu hasil yang luar biasa, saudara. Ini yang kadangkala yang tidak kita sadari. Kita merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Padahal di dalam diri kita, kita bisa mensupport mereka dengan doa-doa kita, saudara. Memang kelihatannya berdoa itu kita ini di belakang layar. Kelihatannya sesuatu yang tidak penting, saudara. Tetapi dengan doa inilah akan menopang kesuksesan dari tim yang ada yang bisa kita kerjakan, saudara. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa dia ini juga kawan sekerja Allah. Mari kita sama-sama baca, saudara, di dalam 1 Korintus, tetap di 1 Korintus. 1 Korintus 3, ayat 6 sampai 9, saya bacakan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, Paulus pun menyatakan bahwa dia ini satu tim dengan Apolos, dia juga satu tim dengan Allah. Dikatakan dia ini kawan sekerja Allah. Artinya apa? Bahwa Paulus pun tidak akan bisa bekerja dengan hasil yang baik kalau Tuhan tidak ikut ambil di bagian apa yang Paulus kerjakan. Artinya apa? Di dalam setiap kegiatan kita, di dalam tim yang kita kerjakan, apapun itu, baik itu di keluarga kita ini ada satu tim. Ada orang tua, mungkin ada suami, istri, dan lain sebagainya. Ini adalah satu tim. Kita mau libatkan Tuhan di dalamnya.
Kita ingat ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia mula-mula. Tuhan pun menyatakan, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan katakan apa? Tidak baik kalau manusia ini tinggal sendiri. Tuhan menciptakanlah Hawa yang diambil dari tulang rusuknya. Supaya apa? Menjadi satu tim, saudara. Nah, kenapa mereka berdua ini jatuh di dalam dosa? Ketika Adam dan Hawa ini dibujuk oleh ular yang dipakai oleh iblis untuk memakan buah yang dilarang Tuhan, Adam dan Hawa tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seandainya Adam dan Hawa melibatkan Tuhan, tentunya ceritanya akan lain, saudara. Ketika iblis mengatakan, oh engkau akan jadi seperti Tuhan kalau memakan buah ini. Ketika Adam dan Hawa mungkin bertanya kepada Tuhan, betulkah seperti itu? Tentunya peristiwa dia jatuh dalam dosa tentunya tidak akan terjadi. Tetapi kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak melibatkan Tuhan di dalam timnya mereka. Begitupun di dalam kehidupan kita. Baiklah kita mulai belajar. Mulai saat ini, kita mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita mau melibatkan Tuhan di dalam semuanya. Sehingga tim yang kita kerjakan, yang kita bentuk, itu tetap menjadi tim yang benar-benar diberkati dan memberkati banyak orang. Terima kasih, saudara. Inilah sarapan pagi ini kiranya menjadikan berkat untuk saya, untuk saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.